Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita lihat levelnya isinya para yang isinya antara kemana. Video ini kurang berfokus pada tampilan video, namun berfokus pada materi yang akan disampaikan. Selain itu, tidak bosan kami mengingatkan. Sebelum mendengarkan, tenangkan perasaan Anda, serta nyamankan posisi tubuh Anda dengan disertai membaca basmalah. Selamat mendengarkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi. Kita istiqomai lagi belajar kita, ngaji kita. Semoga tidak bosan, semoga tidak jenuh. Seandainya bosan dan jenuh, ya diusahakan tidak bosan. Itu yang disebut istiqomah. Istiqomah itu memang berat, tapi buahnya manis. Bahkan kalau dalam tasawuf itu disebut khairum min alfi karomah, lebih bagus daripada 1000 keramat. Maka kalau ada yang tanya, kenapa sih kok rajin sekali ngaji filsafat ya? Ada tujuan apa sih? Itu saya sering kali ditanya begitu. Jawaban saya biasanya tidak ada tujuan apa-apa. Ya karena ngaji itu baik, maka saya ngaji, itu saja sudah. Terlalu banyak matok tujuan, biasanya lebih mudah nanti kita jatuh pada kekecewaan demi kekecewaan. Karena manusia itu kuasanya ya pada ikhtiar, bukan pada hasil. Sehingga seperti dulu waktu kita belajar stoikisme, jadi ya kontrollah yang bisa dikontrol, jangan ikut-ikut ngontrol yang tidak bisa kita kontrol. Kalau kita tidak menguasai hasil, maka ya jangan terlalu banyak memandang harapan, keinginan, tujuan, hasil yang itu nanti mungkin saja tidak terpenuhi. Nah, kalau dalam agama, jawaban bahwa kenapa sih kok masih melakukan kebaikan ini padahal tujuannya masih belum jelas, ya karena itu baik. Jawaban seperti ini namanya karena kita ikhlas lillahi ta'ala, bahwa ini baik, kita jalankan, memenuhi keinginannya Allah, memenuhi ridhonya Allah, yang diridhoi Allah. Baik, itu jawabannya ya. Karena saya kadang-kadang agak capek, pertanyaannya selalu begitu. Ada harapan apa dengan ngaji filsafat ini? Ada tujuan apa? Saya tidak pernah mikir sampai ke sana. Tidak tahu kalau teman-teman punya harapan sendiri, ya monggo saja. Tapi kalau tanya ke saya, tidak ada harapan-harapan mulu apa, mau membentuk generasi yang tidak. Kalau terjadi seperti itu pasti kuasanya Allah. Pokoknya kalau malam Kamis saya kesini ngaji, nyampe alhamdulillah, paham alhamdulillah, tidak paham ya wis, santai saja. Wong ya tidak ada tuntutan untuk paham, dan juga tidak ada ujian-ujiannya kan. Tidak apa-apa, kalian tidak ngerti juga tidak apa-apa, ngerti alhamdulillah. Atau kalian paham tapi tidak sama dengan yang saya sampaikan, itu lebih alhamdulillah saya, karena berarti saya menginspirasimu melahirkan pemahaman yang baru, kan gitu. Oke, yo belajar filsafat itu kan enaknya gitu. Kalau seandainya kita tidak paham, misalnya saya menjelaskan tokoh siapa, terus kamu bilang, Pak, tokoh itu tidak begitu Pak pikirannya. Oh ya berarti ini pikiran yang baru, kan gitu aja. Tidak sama dengan tokohnya, berarti ini gagasan yang baru ini. Yang penting masuk akalmu, jelas, nah berarti itu satu gagasan yang baru. Baik, itu salah satu
yang kita sebut algoritmanya ngaji ini ya. Jadi tidak ada tujuan-tujuan filosofi ideal apapun selain bahwa kita ini hidup hanya untuk mampir sinau, mampir belajar sebentar. Baik, bismillah, malam hari ini kita akan membahas, melanjutkan tema kita bulan ini, yaitu tentang agama. Malam hari ini kita belajar tentang agama dan media. Ini nanti ada materi-materi tentang media yang mungkin jadi salah satu problem besar di peradaban hari ini. Kan banyak sekarang seminar-seminar, diskusi-diskusi tentang problem yang ditimbulkan oleh media atau sosial media yang membuat kita gelisah. Nah, bagaimana hubungannya dengan wacana agama? Malam hari ini kita bahas itu. Baik, bismillah, disiapkan semua ubur rambenya, diawali dengan doa. Yang sudah ancang-ancang tidur ya doanya berbeda berarti. Ya. Oke, saya awali, bismillah. Media, ini dicari di buku saja ya, banyak. Definisinya media itu apa? Itu nanti di buku-buku banyak. Saya ambil yang paling sederhana saja, ya media itu sarana hari ini ya, definisi umumnya yang digunakan untuk komunikasi massa. Surat kabar, majalah, periklanan, radio, TV, dan lain sebagainya, internet, dan lain sebagainya, HP, gadget, dan lain sebagainya. Itu yang kita kenal hari ini dengan istilah media. Ya meskipun secara harafiah itu bisa kita artikan media itu ya perantara. Jadi dia alat yang kita pakai yang ada tujuan memudahkan kita, membantu kita. Misalnya mikrofon ini itu ya media bagi saya untuk menyampaikan gagasan, untuk bicara, biar kalian dengar. Saya membayangkan ngaji ini kalau tidak pakai mikrofon itu kamu puyeng mesti kan. Saya pakai mikrofon ini aja kamu antara dengar dan tidak. Apalagi kalau saya pas setengah-setengah ngantuk itu kan kamu ini ngomong apa, Pak Is nggak nangkep, nggak jelas. Apalagi tidak pakai mikrofon. Nah, berarti ini media bagi saya. Itu definisi harafiahnya. Cuma kalau hari ini yang disebut media itu sarana untuk komunikasi massa. Yaitu tadi TV, surat kabar, majalah, radio, TV, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Biasanya secara umum dipakai untuk 3 hal. Yang pertama informasi, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga hiburan. Saya tidak tahu teman-teman hari ini pakai media apa, kemudian diartikulasikan untuk apa? Informasikah, pendidikankah, atau hiburankah? Sementara studi media itu bisa, studi media berarti belajar tentang media. Ini mungkin teman-teman yang jurusan media. Bisa produk media, produknya, representasinya, narasinya, isinya. Bisa organisasinya. Organisasi media berarti produksinya, distribusinya, pemasarannya, peraturan-peraturannya. Bisa tentang audien dan penggunaannya. Berarti malam hari ini kita belajar agama dan media itu ya berhubungan dengan penggunaan dan audiennya. Kita ada di wilayah yang ketiga. Ya, yang pertama dan yang kedua ya nanti yang ahli media yang membahas itu. Jadi inilah definisinya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like,
komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan kembali. Jadi inilah definisinya. Saya agak cepat saja karena teman-teman bisa baca di buku-buku. Nah, sekarang tipologi penggunanya. Ada teori dari filosof dulu pernah kita bahas, namanya Stuart Hall. Jadi kata dia, pengguna media itu tipologinya ada 8. Yang pertama, passing time. Daripada nganggur, buang-buang waktu, itu passing time. Ngapain ya, enaknya sudahlah nonton TV aja. Sudahlah Instagraman, yuk Facebookan, yuk, itu passing time. Nggak ada tujuannya, ya cuma biar waktunya lewat saja. Nanti ada companionship. Companionship itu ya untuk menemani kita sehari-hari. Tidak ada hari tanpa gadget misalnya. Kenapa? Ini manfaatnya banyak Pak, kemana-mana saya bawa. Kemudian ada escape katalistik. Jadi untuk pelarian. Kalian kalau pas lagi sumpeknya luar biasa, ya nonton TV lah, baca Twitter lah. Ya meskipun saya tidak jamin sumpeknya hilang. Kalau hari ini baca Twitter, mungkin kamu nambah masalah, tambah sumpek lagi. Urusan sekarang apa-apa, misalnya wah orang gegeran kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu kan kamu sumpek, rame isinya itu. Maunya escape katalistik, tapi ternyata ya enggak. Tapi ada yang ke sana. Jadi untuk membuat kita lari, terbebas gitu, di antara fungsinya media. Itu fungsi hiburan sebentar. Ada yang enjoyment, memang menikmati, memang hobi, memang suka. Ya kalau enjoyment itu lagi galau atau hobinya ke sana, sukanya itu enjoyment namanya. Pak, saya pelarian kok Pak, hiburan sementara. Kok terus-terusan nonton itu namanya bukan hobi, sementara pelarian, tapi ya hobinya memang itu. Itu namanya enjoyment. Jadi kamu menikmatinya. Atau social interaction. Nah, social interaction ini ya hubungan sosial. Kalau sekarang ya WhatsApp, Twitter, kemudian Facebook. Kalau zaman dulu mungkin radio dan lain sebagainya. Zaman saya mahasiswa itu masih radio. Nanti nelpon ke penyiarnya, titip salam ya buat ini. Sekarang tidak ada ya begitu. Kalau dulu ada acara-acara favorit yang kita bisa titip salam. Kalau sekarang kan ngapain titip salam lewat radio, ngirim langsung lewat WA. Nah ini, tapi ya memang fungsinya itu antara lain social interaction. Untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keenam, relaxation. Untuk relax, santai-santai. Yang ketujuh, ini yang ketujuh dan yang kedelapan ini yang agak serius. Information dan excitement. Information itu nambah ilmu, nambah wawasan, nambah informasi. Excitement itu untuk jadi pendorong kita. Kita jadi tercerahkan, kemudian melakukan hal-hal yang baru dan baik. Itu namanya excitement. Jadi ini tipologi pengguna media. Teman-teman boleh introspeksi ya. Saya termasuk pengguna yang mana? Pak, saya dari 8 itu, saya ada di 6 Pak. 6-6-nya. Kecuali yang 7 dan 8. Ya untuk buang waktu, ya seneng-seneng, ya relaxation, enjoyment. Kecuali information dan excitement. Mungkin begitu, tapi ya silahkan kalian milih. Mungkin ada yang kombinasi 3 dan 5 Pak. Saya 7 dan 1, ya monggo saja. Ini untuk evaluasi kalian. Ya paling tidak nanti kita bisa ngukur, ternyata hidupku sebagian besar ada di dunia media. Yuk kita lanjutkan.
pengaruhnya. Meskipun tadi sebagian besar semacam santai, menikmati dan hiburan, ternyata ya pengaruhnya media besar. Ada pengaruh kognitif, ada pengaruh afektif, ada pengaruh behavioral. Apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu ikuti dari media sosialmu pelan-pelan akan membentuk dirimu, baik secara kognitif, afektif maupun behavioral. Ya seperti kemarin loh, misalnya kalian terbiasa mendengarkan yang horor-horor misalnya. Oh, itu kan membentuk dirimu, mindsetmu. Jadi nanti jalan-jalan di mana gelap sedikit, wah rasanya kok merinding ya Pak. Nah, itu behaviormu terbentuk dari apa yang kamu ikuti, kamu dengar. Terbiasa mengikuti perdebatan politik, oh nanti ada apa-apa diarahkan ke politik. Ada orang ngangkat jari, dilihat ini jarinya 1 apa 2, itu jarinya itu. Nah itu pikiranmu ke politik terus. Nah, jadi jangan dikira meskipun hanya santai-santai untuk menghabiskan waktu saja tidak berpengaruh padamu. Pasti ada pengaruhnya. Itu makanya ya kamu juga harus mulai ngukur, mulai hati-hati. Ada efek kognitif. Efek kognitif itu ya sifatnya informatif saja. Informasi apa yang kamu inputkan dalam kepalamu dari media massa, tentang apa saja, sifatnya informatif. Kemudian ada efek afektif. Afeksi itu efek rasa. Ketika kalian mendengarkan atau mengikuti, membaca, melihat media massa, yang kamu rasakan apa? Itu kalau di teori afeksi itu ada setidaknya 4 hal yang berpengaruh. Yang pertama suasana emosional, yang kedua skema kognitif, yang ketiga situasi terpaan, yang keempat predisposisi individu. Ini teori beneran dari dunia media ya. Yang pertama situasi emosional. Ketika kalian mengikuti media, situasi emosional menentukan apa yang kamu rasakan. Misalnya kalian orangnya mudah tersentuh, mudah terharu, agak cengeng. Nonton film drama, pola Korea, apa India, apa yang romantis-romantis, dramatis. Nah, itu nonton sebentar kamu sudah nangis, tidak karu-karuan, wah kayak orang habis apa itu. Itu situasi emosional. Tapi kalau kamu pas jengkel ya nonton mesra-mesraan, romantis-romantisan, ya paling kamu bilangnya ngapain itu, tidak masuk akal itu. Dan kamu misalnya begitu, alah bucin amat, gitu aja. Itu situasi emosional menentukan. Jadi yang lain kagum, kamu malah tersinggung misalnya. Itu situasi emosional. Kemudian skema kognitif. Skema kognitif itu pola-pola berpikirmu. Itu juga menentukan. Kalian misalnya nonton film yang isinya ngeri-ngeri, sadis-sadis, kasihan-kasihan. Tapi kan kamu tahan nontonnya. Kenapa? Kamu tahu bahwa nanti akhirnya happy ending. Nah, itu namanya situasi kognitifmu. Ada skema kognitif, kamu ngerti. Jadi misalnya ada orang dipukuli sampai bonyok semua misalnya, terus enggak apa-apa, itu cuma acting pura-pura. Itu tenang saja nanti. Itu kan kognisimu yang bilang begitu. Jadi juga menentukan. Jadi pikiranmu menentukan rasamu ketika berinteraksi dengan media. Kamu sedang senang, sedang bahagia, dengan kamu sedang jengkel, sedih, banyak masalah. Terus kamu baca berita tentang pemilu misalnya. Itu coba kamu rasakan bedanya. Kamu baru dapat nilai A ujian, terus baca berita tentang pemilu, dengan kamu tidak lulus ujian terus baca berita tentang pemilu. Coba rasakan bedanya. Akan jauh berbeda. Suasana emosi.
Skema kognitif itu polanya, kalau situasi terpaan itu kondisi sekelilingmu. Ya kayak tadi ya, misalnya kamu sedang nonton film horor, lagi asik-asiknya nonton, terus tiba-tiba ada barang jatuh di belakangmu, duar itu, wah kamu mesti kagetnya luar biasa. Kamu anggap rumahmu juga banyak hantunya. Itu namanya situasi terpaan. Baru seneng-senengnya nonton drakor yang romantis-romantis, begitu masuk kuliah, ada teman kok kedip-kedip padaku ya. Wah ini jatuh cinta dia mesti padaku ini, loh kan senyum-senyum lagi. Wah itu terus kamu GR luar biasa. Itu namanya situasi terpaan. Kamu baru nonton itu masalahnya gitu loh. Jadi situasi sekeliling menentukan yang kalian rasakan. Kemudian ada juga predisposisi individu. Predisposisi individu itu wataknya orang. Ada orang itu sinis, ada orang itu romantis, ada orang itu. Ada orang yang tidak bisa diajak bergurau, serius terus. Nonton film ya serius. Nonton film bunuh-bunuhan misalnya, tiba-tiba dia teriak-teriak, Allah itu bohongan, tidak mati beneran. Iya semua juga ngerti ya, ngapain tidak teriak-teriak begitu. Ya biasa saja, ngapa? Wong ya memang film. Nah ini namanya predisposisi. Tapi ya memang ada orang yang seperti itu modelnya. Tidak masuk akal itu, masa ada orang bisa terbang. Ya tidak apa-apa, ya semua juga tahu itu fiksi. Nah, ini predisposisi. Jadi media juga ada efek afeksinya, yang itu dipengaruhi oleh suasana emosi, skema kognisi, situasi terpaan, dan juga predisposisi. Yang ketiga ada juga efek behavioralnya, pengaruhnya pada perilaku. Makanya kan banyak orang bilang, anak-anak kecil jangan lihat adegan-adegan kekerasan deh. Kuatirnya ikut membentuk perilaku. Jangan sering lihat yang jelek-jelek lah, jangan sering lihat yang begitu-begitulah. Bisa mempengaruhi kita. Inilah pengaruh media. Zaman saya dulu, zaman Orde Baru, bahkan pernah ada dilarang mendengarkan lagu-lagu cengeng. Karena khawatirnya nanti mempengaruhi diri jadi tidak semangat. Ya karena memang ada pengaruhnya. Meskipun saya juga tidak tahu lagu cengeng itu yang kayak gimana kategorinya. Karena mungkin cengeng bagi kamu tapi indah bagi saya, bisa saja begitu. Nah ini namanya efek behavioral. Media itu ada efeknya. Baik. Terima kasih Anda telah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita juga selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Sampai bertemu di video selanjutnya.